Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Amroji Nasution dengan NIM 230306025 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pada unggas yang pada tepatnya pada ayam. Pertama itu topografi ayam. Selanjutnya yaitu sistematika ayam yang terdapat pada filum, chordata, filum, subfilum, vertebrata, kelas A, Phase ordo Galliformis, subordo Galli, family Phasanidae, subfamily Phasaninae, tribus Phasanina, genus Gallus, species Gallus domestica. Oke, yang selanjutnya itu bagian luar ayam. Pertama itu pada caput terbagi atas. Yang pertama itu pada faru, di mana faru ini merupakan mulut pada api susun oleh maksila atau rahang atas dan mandibula rahang bawah yang diavisi oleh zat tanduk. Yang kedua itu humoris, terdapat pada alat-alat pada maksila. Yang pertama itu nares posterior yang menghubungkan rongga mulut dengan rongga hidung tunggal terletak di bagian tengah dan belakang, membentuk visura. Johanna secundaria yang berbentuk celah. Yang selanjutnya itu ostinum pharyngeum tuba auditiva audici terletak di medial di belakang visura sekundaria. Yang ketiga itu falatum. Pada bagian ini terdapat dua lipatan. Pertama itu pada bagian tepi dan yang kedua itu pada bagian tengah. Yang ketiga itu nares anterior atau nostril atau lubang hidung berjumlah sepasang terletak di bagian lateral atau rostomatas. 4. Cera, yaitu merupakan tonjolan kulit yang lunak pada pangkal rostomatas. Yang kelima itu organon visus, yaitu yang dikelilingi oleh kulit yang berbulu berjumlah sepasang pada terletak dorsocardul rostrum, mempunyai dua kelopak mata yang dapat digerakkan vertebra superior dan inferior. Di bawah kelopak mata terdapat selaput ini. Selanjutnya itu forus austicus externus terletak sebelah caudal dari organis virus, ditutupi oleh bulu halus. Dalamnya terdapat membran timpani yang berguna untuk menangkap getaran suara sini. Yang kedua itu cervix berbentuk panjang dan fleksibel menghubungkan cavus dan truncus. Yang ketiga itu truncus tertutup bulu yang tebal. Pada truncus terdapat dua pasang ekstremis. Di bagian caudalnya terdapat bangunan yang disebut orofginum, tempat berpangkalnya bulu-bulu ekor. Di bagian yang ketiga itu truncus, di mana truncus ini tertutup bulu yang tebal. Pada bagian truncus terdapat dua pasang ekstremitas. Di bagian caudalnya terdapat bangunan yang disebut orofgeum, tempat berpangkalnya bulu-bulu ekor di sini. Di bagian dorsal dari uvum terdapat papilia yang berlubang sebagai muara kelenjar minyak dan glandula ureogelis yang berguna untuk meminyaki bulu. Sebelumnya saya akan menjelaskan jenis bulunya terlebih dahulu. Menurut susunan anatomis, jenis bulunya dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu volumae, bulu penutup tubuh bagian luar yang juga membentuk figur atau bentuk tubuh dari ayam. Yang termasuk tipe volumae adalah bulu, sayap, dan ekor. Bagian-bagian dari volumae terdiri atas calamus, yang ini tangkai bulu, melekat pada folikel kulit. Bagian ini berongga dan mempunyai dua macam lubang, umbilicis inferior pada pangkal ekor dan umbilicis superior pada bagian distal. Kedua itu racis atau soft, yang ini bagian tengah. Tidak berongga merupakan penyokong dari vexillum. Yang ketiga itu vexillum atau fane, bendera mulut yang terdapat di kanan kiri racis. Yang kedua itu volumae. Tipe ini banyak terdapat pada ayam yang masih muda mempunyai calamus yang pendek. Racis memproduksi dan barbai panjang dan fleksibel, sedangkan berbulu lainnya pendek.
Yang ketiga itu Phyllophilinae. Tipe ini mempunyai bentuk seperti rambut dengan tangkai bulu yang panjang dan pada ujungnya terdapat berbai dan berbulai. Tipe ini tumbuh merata tetapi sangat jarang. Fungsi ini belum jelas diketahui. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem digestori pada ayam, dimulai dari rostrum yaitu faru ini. Yang kedua itu esophagus atau leher. Leher merupakan saluran lewatnya makanan setelah masuk melalui rostrum. Pada esophagus terjadi gerakan peristaltik yang berfungsi mendorong makanan masuk ke dalam organ. Pencernaan selanjutnya ialah inguinal atau crop yang mengembung, merupakan organ berbentuk seperti kantong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara di sini. Pada crop makanan akan dilunakkan dengan getah yang disebut crop. Selanjutnya yaitu crop ventriculus yang di sini. Terletak septum block yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Yang kelima itu yang ini ventriculus atau gigat, tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan bantuan kecil atau gir yang ikut masuk ke dalam ventriculus pada saat ayam makan. Selanjutnya yang di sini intestinum tenue terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh pili-pili pada dinding usus. Pada intestinum tenue juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Ketujuh itu ini cecat, tempat terjadinya pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Itu merupakan batas antara intestinum tenue dengan intestinum terasum, berfungsi untuk mengelola sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses. Kedua itu rektum, berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan. Kelapa itu kloaka, merupakan organ pencernaan akhir yang berfungsi untuk keluarnya feses di sini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang glandula digestori atau organ pencernaan tambahan. Ada 3 organ pencernaan tambahan yaitu hati, pankreas, dan kantung empedu. Yang pertama itu hati yang ini. Hati terletak di antara giza dan empedu yang memiliki warna kemerahan. Terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dexter yang ini yang kanan dan lobus sinister kiri. Hati memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi yaitu memproduksi empedu. Yang kedua itu pankreas yang ini. Terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan pankreas ke duodenum melalui ductus pancreaticus dan menghasilkan enzim yang mendigesti karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas ini berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Sebagai kelenjar endokrin karena pankreas mensekresikan hormon insulin dan glukagon. Sebagai kelenjar eksokrin mensekresikan getah pankreas yang dialirkan ke usus halus. Yang ketiga itu kantung empedu atau vesika coelea, yaitu 2 saluran empedu mentransfer empedu dari hati ke usus ini. Saluran kanan empedu lebih melebar sehingga daya tampung dan alirnya lebih besar dari yang kiri. Fungsi empedu yaitu mengaktifkan lipase pankreas, membantu mengemulsi lemak, membantu penyerapan lemak, dan membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak dalam lemak vitamin A, D, E, dan K, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak.
Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang enzim pada proses pencernaan. Yang pertama tuh enzim amilase yang berfungsi sebagai pemecah padi atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Selanjutnya itu pada proventriculus dan ginjal. Terdapat enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Terdapat enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di usus halus atau duodenum terdapat enzim amilase. Enzim tripsin ini yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino untuk diserap oleh tubuh. Yang selanjutnya itu enzim koalgenase yang berfungsi untuk mendegradasi ikatan polipeptidia dari kolagen saat protein belum mengalami denaturasi. Dan enzim lipase di usus besar atau jejunum terdapat enzim maltase yang berfungsi untuk memecah maltase menjadi glukosa. Dimulai dari pakan yang masuk ke dalam mulut atau paru akan meluncur akan tercampur dengan kelenjar salivia, di mana di sini terjadi proses enzimatik yaitu amilase, di mana enzim amilase ini berfungsi sebagai pemecah padi atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Yang terusnya itu enzim sukrase yang berfungsi untuk memecah sukrosa menjadi molekul gula, dan enzim laktase yang berfungsi untuk memecah laktosa menjadi dua molekul gula sederhana yaitu glukosa dan galaktosa, dan enzim peptidase yang berfungsi untuk memecah ikatan peptida antara asam amino dan rantai polipeptida atau protein. Di sini saya akan menjelaskan 3 organ yang berperan dalam sirkulasi darah. Yang pertama itu jantung, yang di sini memiliki beberapa bagian, dan antaranya ada atrium dexter. Yang kedua itu ventricle dexter dan ventricle smiter. Yang kedua itu ada darah. Darah terdiri dari 3 macam. Yang pertama sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai transportasi nutrisi, O2, CO2 dan juga hormon. Kedua sel darah putih atau leukosit berfungsi sebagai antibodi. Ketiga keping darah atau trombosit yang berfungsi sebagai proses pembekuan darah. Yang ketiga itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama arteri yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, yang kaya dengan O2, sedangkan vena merupakan pembuluh darah yang membawa dari seluruh tubuh menuju jantung, yang kaya dengan CO2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respiratori atau sistem pernapasan. Sistem respiratori pada unggas dimulai dari yang pertama, yaitu nares. Organ pernapasan ayam yang pertama adalah nares, atau yang sering disebut juga dengan lubang hidung. Lubang hidung pada ayam ini berguna untuk mengambil udara sehingga ayam bisa bernapas dengan baik. Dalam lubang hidung ayam juga terdapat bulu-bulu halusnya. Yang kedua itu glotis dan laring. Posisinya ada di pangkal trakea bagian atas. Glotis dan laring mempunyai perbedaan, yaitu laring itu adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis itu adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Laring juga mempunyai fungsi sebagai jalan masuknya udara selama proses inspirasi. Trakea merupakan organ pernapasan ayam yang berbentuk dan terdiri dari cincin-cincin tulang rawan di sini. Trakea ini berfungsi mencegah terjadi kolapse karena adanya tekanan negatif pada saat ayam bernapas. Yang keempat itu syrinx. Setelah dari trakea turun ke bawah sini juga pangkal bagian bawah trakea di sini namanya syrinx. Di dalam syrinx ini terdapat lipat-lipatan berupa selaput, di mana selaput ini jika dia bergetar maka akan mengeluarkan suara. Suara ini bisa timbul saat proses pernapasan. Ekspirasi ini terjadi ketika syrinx bekerja sebagai katup penjaga keselarasan tekanan udara. Yang kelima itu bronkus. Di sini syrinx ada bercabangan, yaitu bronkus kanan, bronkus kiri, di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan alveolus yang ada di dalam pulmo atau paru-paru.
Di alveoli ini telah terjadi pertukaran gas. Yang keenam itu pulmo atau paru-paru. Bisa dikenal juga dengan paru-paru ini berjumlah sepasang dan diproteksi oleh tulang rusuk. Fungsi dari pulmo atau paru-paru pada ayam adalah sebagai tempat sirkulasi pergantian oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh itu air sac atau kantong udara. Air sac atau kantung udara pada ayam ini berfungsi untuk mengontrol volume udara di dalam paru-paru agar tetap konstan.